Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Oktariani dengan NPM 20310109, kelompok 13, Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 klinis yang merupakan tugas dari laboratorium anatomi. Langsung saja ke klinis yang pertama, yaitu salpingitis. Definisi salpingitis hanya merujuk infeksi dan peradangan di saluran tuba. Hampir semua kasus salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri, termasuk penyakit menular seksual seperti gonor dan chlamydia. Etiologinya, salpingitis disebabkan oleh bakteri penginfeksi. Jenis-jenis bakteri yang biasanya menyebabkan salpingitis seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis bisa juga disebabkan penyakit menular seksual seperti gonore, chlamydia, infeksi puerperal, dan post-abortus. Lalu patofisionya, salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba falopi. Salah satu mekanisme fisiologis pencegah terjadinya infeksi ascendens adalah dengan penghalang fisik dari cervix dan mukus. Epidemiologinya bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari awal usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah, namun hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor risiko independen untuk salpingitis, sebagai akibat dari peningkatan resiko karena beberapa mitra. Prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15-24 tahun. Lalu faktor resiko yang pertama itu sering berganti pasangan, aktivitas seksual pada usia remaja, pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Prognosisnya, salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tuba ovarium, dan kehamilan ektopik. Komplikasinya yang pertama ada infertilitas. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba falopi secara permanen, sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma. Infeksi juga dapat menyebar ke indung telur dan rahim. Kemudian yang kedua ada kehamilan ektopik. Dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba falopi. Risiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis atau radang panggul lainnya adalah sekitar 1:20. Lalu penata laksanaannya, salpingitis disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Penggunaan antibiotik, obat tertentu, hingga operasi dapat disarankan dokter untuk menyembuhkan salpingitis. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, lakukan kegiatan seksual yang sehat. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan. Yang ketiga, segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa. Yang keempat, saling terbuka kepada pasangan. Yang kelima, pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat. Lalu yang terakhir, hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melakukan prosedur ginekologi lain untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Selanjutnya ada klinis inclusion kyst. Definisi dari inclusion kyst atau kista epidermoid adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kista epidermoid berwarna kuning kecoklatan serta berisi cairan kental yang berbau. Kista epidermoid merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun, pada beberapa kasus kista ini dapat mengganggu penampilan, terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Etiologi inclusion kyst terjadi karena penumpukan keratin, yaitu tumbuh sel-sel kulit mati terjebak di dalam kulit. Kondisi ini dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan.
Lalu patofisiologinya berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Lalu epidemiologinya ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup, milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer. Umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki, 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Faktor risikonya orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Lalu selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama peradangan, kista epidermoid menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Yang kedua infeksi karena kista yang pecah, dan yang terakhir ada karena kanker kulit. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Risiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Selanjutnya ada penata laksanaan. Pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Lalu ada pencegahannya, bisa dengan cara melindungi kulit dari paparan sinar UV. Lalu jangan mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Selanjutnya ada klinis ginatresia. Definisinya tidak adanya lubang normal pada lumen traktus genitalia wanita dari tubuh fallopi sampai vagina. Anomali ini mungkin bawaan atau didapat karena cedera, penyakit, atau kelengketan jaringan. Etiologi penyebab utamanya adalah Fusarium herbal. Fusarium herbal digunakan untuk mengobati fibroid, prolaps uterovaginal, dan infertilitas. Dan untuk melakukan aborsi, usia pasien yang menggunakan Fusari herbal berkisar antara 18 sampai 50 tahun. Penyebab ini ginatresia didapat adalah cedera lahir dan mutilasi alat kelamin wanita. Selanjutnya yaitu epidemiologi. 47 pasien dilibatkan dalam penelitian ini. 8 pasien, 17,0% datang dengan ginatresia kongenital. Penyebab paling umum adalah sindrom Mayer-Rokitansky, Westerhauser, 4 pasien, 50%. 39 pasien, 83,0% datang dengan ginatresia di klasifikasinya ada 2. Yang pertama yaitu kongenital, yaitu paling sering terjadi atresia hymenalis di mana hymen tidak berlubang. Kemudian yang kedua akuisita, yaitu kelekatan saluran serviks atau vagina karena radang difteri, partus, senilitas. Selanjutnya ada penata laksanaan, pengobatan ginatresia karena adesi pada terutama bedah. Penggunaan dilator tidak memadai karena vagina yang mengalami devaskularisasi dan jaringan parut tidak memiliki elastisitas untuk serat yang akan dipotong. Penata laksanaan bedah dapat berupa eksisi sederhana atau rekonstruksi vagina lengkap dan itu tergantung pada tingkat kerusakan. Prosedur bedah untuk rekonstruksi termasuk
vaginoplasti, di mana ruang dibuat di jaringan ikat antara rektum dan kandung kemih dengan menggunakan cangkok kulit split thickness dari paha anterior atau bokong pasien. Lainnya termasuk menggunakan myokutan, peritoneum, segmen usus, dan cangkok untuk membuat vagina baru. Klinis selanjutnya yaitu unicorn wata uterus. Definisinya yaitu kondisi ini terjadi ketika rahim wanita hanya berukuran setengah dari normal dan memiliki satu saluran tuba falopi. Kelainan yang disebut juga uterus dengan satu tanduk ini disebabkan oleh jaringan yang membentuk rahim tidak berkembang dengan baik. Lalu etiologinya, rahim unicornuate terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik. Selama perkembangan janin, biasanya dua tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Ketika salah satu tuba ini gagal berkembang, hasilnya adalah uterus unicornuate. Penyebab dari perkembangan janin yang tidak normal ini belum diketahui. Selanjutnya ada epidemiologi. Uterus unicornuate relatif jarang terjadi, mewakili muleria 5-13,2% dari semua malformasi uterus. Ini terjadi pada 0,1% dari populasi yang tidak dipilih dan lebih umum pada wanita dengan infertilitas 0,5%, keguguran 0,5% atau keduanya 3,1%. Selanjutnya ada gejala yang pertama yaitu sakit perut jika ditemukan sisa rahim lainnya. Yang kedua kesulitan hamil. Dan yang terakhir yaitu komplikasi selama kehamilan dan atau persalinan. Termasuk persalinan prematur, keguguran, dan kelahiran sungsang atau bisa disebut kaki pertama yang keluarnya. Lalu yang terakhir yaitu ada penata laksanaan dari klinis yang terakhir ini. Nah, penata laksanaannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu operasi laparoskopi. Operasi laparoskopi ini untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung, kemudian yang bisa mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Itu merupakan penata laksanaan yang pertama. Kemudian untuk penata laksanaan yang kedua yaitu perawatan khusus selama kehamilan. Tidak boleh tertinggal untuk perawatannya, harus rutin, teratur. Kemudian perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan. Tujuan dari perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan ini yaitu untuk mengurangi resiko komplikasi. Kemudian selain untuk mengurangi resiko komplikasi, perawatan khusus selama kehamilan ini juga termasuk merawat agar ketika kelahiran prematur, kemudian ketika keguguran atau kelahiran sungsang kaki lebih dulu. Nah, sungsang ini di mana suatu keadaan bayi lahir kakinya terlebih dahulu. Karena posisi yang benarnya itu ketika bayi lahir itu kepalanya terlebih dahulu. Baik, mungkin itu penata laksanaan dari klinis unicorn wata uterus. Penata laksananya ada dua. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasti 15.